Halo, salam satu hobi. Saya mau sharing tentang cara yang benar membuahkan jambu air. Dari sisi genetika, ada jambu yang memang cepat berbuah, ada jambu air yang memang lambat berbuah. Seperti yang cepat berbuah adalah jambu madu dali hijau. Yang agak lambat sedikit itu jambu citra. Nah, kali ini kita mau sedikit membahas percepatan pembuahan jambu. Ini tentunya bagi Anda yang memang sudah tidak sabar ingin melihat pohon jambunya segera berbuah. Jadi ini cara yang paling bijak ya. Cara yang paling bijak artinya cara yang tidak akan merusak pohonnya nanti. Jadi yang pertama, usahakan jambu itu sudah lewat dari 1 tahun usianya. Apalagi kalau bibitnya bukan dari cangkokan. Bibit dari biji usahakan lebih dari 1 tahun ya, di bawah 2 tahun. Ini khusus ya catatannya bagi yang tidak sabaran ingin segera lihat jambunya berbuah. Nah, kemudian setelah itu usiakan, lihat kebongsorannya. Kalau jambu saya ini sengaja belum dibuahkan, walaupun gede ya. Kenapa? Karena memang saya tidak ingin buru-buru juga. Namun bagi Anda yang ya seperti tadi ingin cepat sekali membuahkan, ini di usia 1 tahun itu bisa dirangsang dengan cara pembukaan intensif di fase vegetatif awal. Jadi biasanya ini yang lalai itu di awal. Jambunya ingin cepat berbuah tapi kita lupa memupuk di awal. Yang kami maksud adalah, kalau saya pribadi, jambu itu cepat vigor itu ketika saya dikasih jerami ya. Nah, ini mungkin cara ini juga sudah umum. Jadi saya itu menemukan perbedaan ya. Kalau jambu saya dikasih jerami busuk ya, itu cepat sekali pertumbuhannya. Ya, itu saya meyakini bahwa di jerami ini ada unsur nitrogen yang cukup tinggi ya. Nah, kemudian di si jerami ini kan setelah jadi kompos tuh bisa menggemburkan tanah. Maka otomatis si akar tuh akan leluasa menyebar ke sana kemari untuk mencari makanan. Nah, ini jerami itu ya, the power of jerami ya. Jerami itu luar biasa menurut saya. Atau ya pupuk kandang yang memang sudah dicampur tanah. Nah, ini kita kasih untuk 7 bulan. 7 bulan awal itu kita harus intensif, tiap bulan kita kasih ya, tiap bulan kita kasih. Bahkan untuk yang pupuk NPK dari pabrikan itu kita kasih 2 minggu sekali, seperti yang kita lakukan treatment ini pada tabu lampot. Maka kita gunakan cara pemupukan seperti ini juga pada tanaman grounding, maka insya Allah kualitasnya akan menyamai kecepatan berbuah itu sama dengan tabu lampot. Nah, jadi matangkan dulu vegetatifnya. Kita kejar di usia 7 bulan itu pohon sudah gede gitu ya. Nah, ini udah mendekati 3 tahun ini, tapi belum saya buahkan. Kenapa? Saya ingin dia lebih gede ya. Walaupun awalnya udah gede juga, tapi sudah dipangkas karena ini kan berdekatan. Ada 1 pohon, ini juga saya pohon, ada pohon kecil nih, sengaja ini untuk pembibitan. Di sana juga ada pohon. Jadi kalau tidak dipangkas ini intensitas cahayanya berkurang. Ini pun sama, ini vigor di usia 7 bulan pun sudah gede, tapi ini udah dipangkas ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya di usia 8 bulan kita kasih MKP ya, MKP sambil terus dikasih pupuk kandang itu tadi.
MKP terus ya sampai menjelang usia 10 ya. Terus aja kasih. Tapi jangan lupa kasih juga nitrogen karena pohon pun sama membutuhkan nitrogen. Artinya kita ingin merubah secara hormonal, mengganggu hormon pertumbuhan ya, menjadi berbalik arah menjadi pembuahan. Nah, tuh. Ini mudah-mudahan dengan cara seperti ini pohonnya akan cepat berbuah. Kemudian kita gunakan cara yang ketiga, yaitu kita batasi debit air yang masuk ke sini ke pohonnya. Istilahnya stressing airnya. Cuman ini kalau ditanam di tanah tuh agak tidak bisa dikendalikan karena ini kan banyak curah hujan sekarang. Nah, kecuali kalau memang di atasnya Anda kasih naungan, maka jangan sekali-kali tanah ini kena air hujan. Atau penyiramannya ya cukup 1 minggu sekali. Kalau awalnya tiap hari, coba untuk fase pembuahan 1 minggu sekali ya, biar si karbonnya itu lebih banyak daripada jumlah nitrogennya di dalam tanah. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, walaupun usianya baru 1 tahun ya, dari biji pula pohon akan segera berbuah. Ini lain cerita dengan pohon yang memang asalnya dari cangkokan, pasti bahkan tidak sampai 1 tahun ya. Ini punya saya pun, ini yang di kebun, bahkan ada yang 1 bulan dari turun cangkok sudah ada yang bunga gitu. Sudah ada yang bunga. Kemarin juga kami beli ya bibit salju, bibit cangkokan, baru berapa minggu turun cangkok, paling 2 bulanan lah dari udah mulai berbunga lagi. Nah, ini cara-cara seperti ini boleh dilakukan. Ini cara yang benar ya. Oke, kita bahas nanti cara yang harus hati-hati dilakukan. Cara yang harus hati-hati dilakukan itu ada 2 cara. Nah, ini juga bisa pembuahan dengan cara itu, cuman ya harus hati-hati. Oke, terima kasih. Ini sharing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.